Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Tata Juhara SPD. Saya adalah guru di SMA 28 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya dengan nomor UKG 2015 019 49098. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN di SMA 28 Garut. Praktik pembelajaran saya laksanakan pada kelas 10 MIPA 2 dengan subbab histogram. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Terima kasih. Gimana? Sudah komplit peralatannya? Peralatannya ada? Pulpen? Ada. HP? Ada. Iya. Lihat sampah sekitar. Kalau ada sampah, buang tempatnya ya. Lihat tengok kiri kanan ada sampah di bawah enggak? Berarti ini kelas paling bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Siapkan surah dulu ya. Duduk siap. Siap. Belum belajar, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kau mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan siapkan haknya. Kita melakukan absen secara online. Silakan absensi, silakan isi. Kalau yang hadir. Kalau yang sakit jangan ya dihadir. Kita mulai sekarang dari absensi. Lihat pembelajaran yang ke belakang. Kembalikan apa waktu pertemuan kemarin. Coba itu apa? Kemarin buat apa? Statistik itu sebenarnya apa? Referensi untuk menghitung persentase dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya apa kemarin? Yang suka mengambil contoh kehidupan sehari-hari untuk mengambil persentase yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Apa? Contohnya apa lagi? Kita mengadakan apa? Rapat apa? Untuk mengambil keputusan mana yang paling banyak dan paling utama yang harus diputuskan oleh seorang pemimpin. Ya, itu pada DRT, semoga kurang jadi rumah tangga juga nanti akan apa? Jadi pemimpin. Jadinya akan jadi pemimpin rumah tangga. Manakah yang harus diputuskan terlebih dahulu
paling dulu dan apa yang paling akhir. Ya. Jadi apa itu statistik kan? Itu berhubungan ya. Jadi matematika itu Alif sedang belajar matematika tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kan? Tapi itu matematika masih melekat kan? Masih melekat di apa? Di kehidupan sehari-hari. Berarti motivasi Bapak berikan motivasi kepada anak, kepada Neng dan Ujang, Bapak Sep, teman-teman, dikanya, naon, ayo kita belajar matematika, naon untuk dasar ulang sadayana berupa masyarakat. Kamu ulang itu bisa hitung di mana? Jadi kubalik itu. Ya, kamu jajan ulang apa sama matematika melipur-lupuk, gitu kan? Duitnya 100.000, coba tutang tangan, gitu kan? Ya. Itu akan merugikan. Nanti marilah ayo semangat belajar matematika. Ya, itu masih berhubungan sampai kapan Neng juga keluar dari sekolah ini. Kalau sama terus ya keluar gitu kan. Terus silakan sekarang Bapak akan menerangkan tentang masih dalam statistik kan, tapi beda sub gitu kan, beda judul kamari apa frekuensi relasi. Sekarang kemarin presentasenya dalam bentuk angka, kan? Sekarang dalam bentuk gambar histogram, kan? Gambar histogram, contohnya kita bacakan dulu. Silakan. Apa tujuan ini kan? Ini tujuan untuk belajar, ya? Bukan tujuan untuk apa, kan? Nah, ini tujuan belajar siswa-siswi. Iya belajar Bang Ben. 1. Menjelaskan konsep histogram. 2. Membuat histogram dari data yang diberikan. 3. Menginterpretasikan histogram untuk mendapatkan informasi dari data. Ya, kan? Jadi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita ini menunjukkan ke biji atau ke satu kenal banyak itu histogram. Masih aneh kan apa itu histogram kan? Yes. Kedua, membuat histogram dari data yang diberikan. Data nah anu bisa dihitung aya data atau aya benda atau aya bentuk atau aya angka, bisa dihitung, ya? Dihitung. Nih, kalau itu bisa dihitung, Pak. Oh, kan? Ya. Jadi menjelaskan tentang konsep histogram, membuat histogram dari data yang diberikan. Nah, ini penelitian tadi ada kasus dibawa dari kasus atau diberikan masalah, silakan nanti bekerja sama, pecahkan masalah, cari apa itu histogram, apa itu mencari data, dan bagaimana cara menggambarkan histogram. Jadi ini ya tujuan pembelajaran. Nah, ini dalam kegiatan inti, Bapak akan memberikan solusi atau apa? Bayangan tentang histogram. Apa nanti bentuk histogram, gambar ya? Seperti kita lihat gunung besar, ada yang paling tinggi, gunung apa? Gunung Cikuray, ya, Cikuray lain. Apa gunung Cikuray? Apa gunung Cikuray dari Tulang Gadung, kan? Cigadung. Contohnya Gunung Cikuray. Di bawah Gunung Cikuray ada gunung Papandayan. Papandayan. Cikuray atau Papandayan? Papandayan. Cikuray.
Berarti nilai tingginya lebih tinggi dari pantai dan gunung Cipanas, gunung Palinan, ya, gunung Papandayan, gunung mana nih? Gunung Guntur. Luhur kene mana di Papandayan? Gunung Guntur. Gunung Papandayan. Terus turun di gunung naon? Ayah apa? Gunung Gedar. Gunung Gedar. Nah, itu ilustrasi ya. Ilustrasi apa tentang histori. Itu kan punya nilai ini. Bernilai nggak? Punya nilai yaitu tinggi gunung. Ya. Oke. Berat badan siswa kelas 10. Oh, berat badan 40. Saya 40. Adik berat 43. Terus 75. 10. Terus 5. Terus 43. jadi ini yang disebut ya, ini yang disebut data berat badan siswa. Kita akan uraikan ya. Silakan data ini ya buat data histogram yang ditambahkan histogramnya berapa banyak apa nanti ada di LKP. Tapi sekarang silakan bagi kelompok di 6 kelompok ya. Iya. Bagi 6 kelompok silakan berempuk. Silakan berempuk. Langsung. Berbagai kelompok untuk mengerjakan badan siswa histogram. Ya,
sampai 53 ada 6 orang yang ditandai dengan warna kuning yang berjumlah 48,5. 54 sampai 58 ada 4 orang yang ditandai dengan warna biru muda. 59 sampai 63 ada 2 orang yang ditunjukkan pada warna ungu atau biru 2 yang berjumlah 58,5. Dan di sini juga ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa pengertian hidrogen? Jadi hidrogen adalah grafik batang yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data numerik. Hidrogen banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, matematika, dan sains. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membuat hidrogen? Contoh yang pertama, kumpulkan data ukuran, data yang digunakan untuk membuat histogram harus berbentuk numerik. Misalnya, data tinggi badan siswa, berat badan, atau bilangan ujian. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus huruf Gauss, yaitu langkah yang ketiga, menentukan lebar kelas interval. Lebar kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Langkah yang terakhir, menentukan batas atas dan batas bawah kelas interval. Batas atas dan batas bawah kelas interval. Dan itu gambar ini hasil dari kelompok kami bentuk histogram. Histogram ya. Dulu ya, gambar yang terkecil 3, 4. Dan juga mencari rank itu tengah-tengahnya yang terbesar dikumpulkan data yang kecil, kan? Jadi itu mengetahui dengan data itu kita mengetahui mana yang paling banyak berat badannya di kisaran berapa? 39 sampai 43, gitu kan? Jadi badannya yang ideal, gitu kan? Berat 43, kan? Kalau kebanyakan sekarang umur bapak berat badan 60 seperti cacing, gitu kan? Nanti sehat semua, gitu ya? Sehat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada teman saya yang bernama Sinar, dan di sini juga ada adik kecil teman saya bernama Denis Tasupati, dan tidak lupa juga saya sendiri Tika Effendi, dan tidak mungkin tertinggal juga kan anggota saya yang sedang duduk di sana bernama Cucu Lestari dan Gila. Kan? Di sini kami akan mempresentasikan tentang histogram. Jadi ini adalah data tunggal berat badan siswa kelas 10 IPA 2. Kita akan pindahkan ke tabel berwarna kuning. 49 sampai 53 ada 6 orang yang ditandai dengan warna kuning. 54 sampai 58 ada 4 orang ditandai dengan warna biru muda. 59 sampai 63 ada 2 orang ditandai dengan warna biru tua. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 29 orang. Oke, di sini ada pertanyaan, apa itu pengertian histogram? Yang akan dibacakan oleh teman-teman. Histogram adalah grafik batang yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data numerik.
histogram banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, matematika, dan sains. Dan di sini juga ada pertanyaan bagaimana langkah-langkah membuat histogram yang akan dibacakan oleh. Yang ke-1, kumpulkan data pengukuran. Data yang digunakan untuk membuat histogram harus berbentuk numerik. Misalnya, data tinggi badan siswa, berat badan, atau nilai ujian. 2. Menentukan banyaknya kelas interval. Banyaknya kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Turgenev, yaitu nomor 3. Menentukan lebar kelas interval. Lebar kelas interval dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Nomor 4. Menentukan batas atas dan batas bawah kelas interval. Batas atas dan batas bawah kelas interval. Ya. Ini hasil kerja atau hasil kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini KKPB-nya dan ini hasil penggambaran dalam histogram berat badan. Gitu kan? Contohnya sama ya, sama dengan yang digambar. Berarti betul, gitu kan? Ini yang di lembar kerja dan digambar itu sama, itu tinggi apa? Banyak yang berat badan dan paling banyak itu apa? 39 sampai 43, gitu kan? Itu ada 8 orang, gitu kan? Yang kedua 7, itu yang warna merah. Yang ketiganya warna kuning dan selanjutnya, gitu kan? Ini dari kelompok 4. Silakan ada yang mau bertanya atau udah mengerti? Udah? Ya, silakan tutup. Dan mohon maaf tambahan sedikit dari kesimpulannya histogram ini adalah untuk dapat menyimpulkan sesuatu dari histogram, yaitu dari berat badan, perlu diketahui terlebih dahulu data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Misalnya, jika histogram tersebut dibuat menggunakan data berat badan siswa kelas 10, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, nilai tengah berat badan siswa, misalnya sekitar 55 kg, dan yang kedua, kisaran berat badan siswa sekitar 25 kg atau dalam kurung 70 sampai 45 kg. Dan yang ketiga, sebagian besar siswa memiliki berat badan 50 kg dan 60 kg. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari histogram tersebut, ketergantungan pada data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Namun secara umum histogram dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi nilai-nilai seperti berat badan, tinggi badan, dan mungkin lebar badan. Mungkin bisa dipahami dari kelompok-kelompok lain. Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang dimasukkan dalam pemikiran kalian. Mohon dimaklumi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ini seperti memeriksa atau mengkoreksi apa yang salah dan yang benar, kan? Jadi terkoreksi. Ini data ini bisa dipakai untuk mengukur apa lagi? Ini kan berat badan, tinggi badan, terus ukuran sepatu, baju, lagi kolor, sepatu ya, banyak ya. Sekarang ada yang ukuran numerik atau ukuran angka itu bisa dihitung, oke? Bisa dihitung dengan aplikasi atau dengan bisa juga bisa dihitung dengan coret di dalam buku lembar kerja, oke? Jadi aplikasi ini cuma
dan untuk memindahkan data siswa berat badan ini ke dalam aplikasi dan hiburan itu. Silakan beri apa itu? Sedikit, gitu kan? Sama berdiri, bayangkan semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tempat duduknya masing-masing. Silakan. Kesimpulan dari histogram, dan sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan dari pelajaran statistik histogram. Kita itu bermanfaat untuk mengetahui apa? Banyaknya data di dalam berat badan. Jadi berapa orang berat badan yang paling banyak, ya itu kan mengetahui ya. Itu juga bisa mengaitkan kepada pelajaran yang kemarin seperti statistik dalam frekuensi relasi. Kalau kemarin itu untuk frekuensinya, persentasenya kan. Kalau sekarang menggambarkan dari persentase, yaitu menghitung untuk gambar histogram. Jadi lebih mudah, lebih kelihatan. Muka marina dekat tinggali, anu air mana tinggali, data mana anu paling coba. Kemarin kan, contohnya yang paling banyak berapa? Contohnya 70%, kan? 40%. Yaitu kemarin dari kesukaan makanan ya. Makanan berapa yang paling suka dan paling banyak, itu kan? Dari contohnya 100 orang sini 30. Yang suka pizza itu berapa orang? 30. Udah 40 dibagi berapa? 100. Ya, itu mengetahui global. Tapi sekarang dalam histogram ini, pelajaran subhistogram, kita mengetahui gambar yang paling banyak dan gambar yang paling sedikit. Ya, itu kesimpulan dari histogram. Ya. Dan sekarang kita akan melakukan pengecekan apa-apa pelajaran yang barusan dikerjakan. Bapak akan menselesaikan atau mengecek dalam wisis. Oke, wisis silakan. Nanti biasa seperti kemarin yang juara 1 berapa? 20.000. Yang kedua 10.000. 15. Kelas sana. Anu patiu, maribuan ketika saudara 10. Thank you.
panjang bisnis. Silakan Bapak udah bacakan kesimpulan dari bacakan kesimpulan dari pelajaran dari awal sampai akhir tentang program akan dibacakan oleh ini Cicak di depan dan Cicak menjadi Cicak. Oke, untuk dapat menyimpulkan sesuatu dari histogram berat badan, perlu diketahui terlebih dahulu data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Misalnya, jika histogram tersebut dibuat menggunakan data berat badan siswa kelas 10, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal tersebut. Pertama, nilai tengah berat badan siswa kelas 10 adalah sekitar 55 kg. Yang besar siswa kelas 10 memiliki berat badan antara 50 kg sampai 60 kg. Yang keempat, distribusi berat badan siswa kelas 10 mendekati normal. Kesimpulan yang dapat diambil dari histogram tergantung pada data yang digunakan untuk membuat histogram tersebut. Namun, secara umum, histogram dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi tersebut. Yang pertama, nilai tengah berat badan, kisaran berat badan, frekuensi tertinggi berat badan, dan yang terakhir, bentuk distribusi berat badan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasikan siswa yang memiliki berat badan kurang atau berlebihan, menyusun program diet dan olahraga untuk siswa, mengembangkan program edukasi tentang gizi dan kesehatan. Selain itu, histogram berat badan juga dapat digunakan untuk membandingkan berat badan siswa kelas 10 dengan siswa dari kelas lain atau dengan standar berat badan ideal. Terima kasih. Untuk refleksi pelajaran kemudian barusan kesimpulan dari perhitungan berat badan siswa kelas 10 ya. Ini data yang otentik. Jadi siswa kelas 10 MIPA banyak yang ideal ya. Kalau yang 60 kebanyakan berarti bukan ideal ya. Jadi harus ada program di besar. Jadi paling besar ya. Paling kecil dari belakang kan. Ini pelajaran berprofesi ke belakang gitu ya, sebuah pelajaran statistik. Pertama dari apa? Relatif, kedua yang sekarang histogram, dan untuk minggu pertemuan depan yaitu apa? Menghitung apa itu? Poligon, bukan? Menghitung poligon masih jenis statistik, yaitu dari histogram menghitung poligon untuk minggu depan. Untuk sekarang Bapak ucapkan terima kasih kepada Neng dan Hujan yang sudah belajar serius dengan dalam mengerjakan lembar kerja dalam PD untuk mempresentasikan ke depan tiap kelompok. Terima kasih juga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup kita berdoa dulu ya supaya kita berkati ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan menanggapinya secara manfaat. Ya. Silakan berdoa. Sudah pelajaran selesai, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat pagi. Pagi.